Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 26 Agustus 2021 berjudul Pikiran yang Mengenali Kebenaran. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menebus manusia supaya mereka bisa menjadi umat pilihannya yang bisa meninggalkan cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Cara hidup nenek moyang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan cara hidup anak-anak Allah atau bangsawan surgawi. Terkait hal itu, dikatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Di sini dikatakan, siapkanlah akal budimu. Itu artinya untuk bisa meninggalkan cara hidup nenek moyang, cara hidup yang tidak mengenal Allah adalah menggunakan pikiran atau akal budi. Orang percaya harus bisa menggunakan pikirannya untuk mengenal kebenaran. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, demikian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, ketika seseorang tetap dalam firman Tuhan, yang artinya mengisi pikirannya dengan firman, ia akan benar-benar bisa menjadi murid Tuhan, sehingga akan mengenal kebenaran, akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan, yang bisa melepaskannya dari cara hidup yang sia-sia itu. Sedangkan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sini dikatakan adanya kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu akan dianugerahkan, akan diberikan, atau akan disalurkan kepada orang-orang yang mengenal Kristus. Orang-orang yang mengetahui kebenaran. Begitu maksudnya.
Kuasa ilahi itulah yang akan membawa orang percaya untuk bisa memiliki hidup yang berbeda. Hidup yang tidak lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup yang tidak lagi seperti nenek moyang mereka. Hidup yang benar-benar baru, yaitu hidup yang saleh. Selain itu, tadi juga dikatakan kuasa ilahinya membuat orang percaya bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, yang maksudnya bisa mengalami hidup yang kekal. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Ini sama artinya tidak lagi hidup dalam kodrat dosa. Hidupnya menjadi benar-benar baru. Sayang sekali, banyak orang percaya berpikir hidup kekal itu adalah hidup yang akan dialami atau terjadi setelah kematian. Padahal kalau kita periksa kata hidup itu sendiri, dalam ayat ini dipakai kata zoe, yang tidak hanya menunjuk kepada panjangnya hidup, tapi juga kualitas atau dalamnya hidup. Artinya, orang yang mengenal, yang mengerti kebenaran, hidupnya akan menjadi berkualitas. Hidup yang tidak akan sama lagi, bahkan jauh berbeda dengan cara hidup nenek moyang mereka. Lagi pula harus juga dipahami bahwa hidup kekal itu bukan nanti, tapi sudah dimulai ketika orang masih hidup di bumi ini, yaitu ketika ia mengenal kebenaran, ketika ia menerima Kristus. Jadi sekarang jelas betapa pentingnya peran pikiran dalam hidup orang percaya. Pikiranlah yang pada akhirnya akan menentukan hidup orang percaya. Apakah akan memiliki hidup kekal atau hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu saudara, mari kita berubah. Mari kita berjuang untuk senantiasa mengisi pikiran kita dengan firman. Supaya apa? Supaya pikiran kita bisa mengenal kebenaran dan kita bisa beroleh hidup yang kekal sejak di bumi ini. Maksudnya hidup yang berkualitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.